Ya baik, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Iya, kita akan melanjutkan pemaparan tentang pokok dasar agama Buddha. Kemarin sudah 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan mengenai apa sesungguhnya penyebab penderitaan atau kemunculan penderitaan. Memang di dalam penjelasan 4 kebenaran Arya, kemunculan penderitaan adalah ketika tanha itu muncul. Ya, yang tanha punubhavika, ketika tanha, nafsu keinginan yang menjadi penyebab setiap makhluk muncul kembali atau lahir kembali, punubhavika, yang juga disertai oleh nandiraga untuk mencari kesenangan kesana kemari. Itulah penyebab mengapa penderitaan itu muncul. Tetapi kemudian perlu juga dipahami bahwa sesungguhnya seluruh kotoran batin itu adalah penyebab yang memunculkan penderitaan. Seluruh kotoran batin, termasuk akar dari semua hal yang buruk, loba, dosa, moha, itu juga adalah penyebab penderitaan. Kemudian juga kalau kita bicara tentang misalnya asawa, yang biasanya mengacu kepada 3 asawa, yaitu kamasawa, bhawasawa, awijasawa, yaitu asawa yang berkenaan dengan kama, kenikmatan indera, asawa yang berkenaan dengan kemenjadian bhawa, dan asawa yang berkenaan dengan awija, ketidaktahuan, itu juga mesti dilihat sebagai sebab penderitaan. Dan juga ketika kemudian dikorelasikan dengan utamanya 7 anusaya atau 7 pengotor batin yang sebenarnya halus mendompleng di proses setiap batin seseorang yang belum mencapai kesucian, itu juga harus dilihat sebagai penyebab yang memunculkan pengotor batin. Yang tidak lain, kalau kita mengacu kepada anusaya, maka ada 7 jenis anusaya yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab suci atau di dalam Tipitaka. Ya, seperti di dalam katakan Sutanipata, bukan Sutanipata, Anggutara Nikaya, ada 7. Di sana ada Titanusaya atau berkenaan dengan pandangan, kemudian ada Patiganusaya atau berkenaan dengan kebencian, ada pula dengan Raganusaya berkenaan dengan nafsu ragawi, ada Bhawanusaya berkenaan dengan kemenjadian, ini mengacu kepada terutama berkenaan dengan keinginan untuk terlahir di alam-alam rupa arupa, dan juga berkenaan dengan awija atau ketidaktahuan berkenaan dengan 4 kebenaran Arya, dan juga termasuk adalah mananusaya, yaitu berkenaan dengan pembandingan. Maka anusaya di sini juga menjadi penyebab yang memunculkan seseorang menderita. Nah, sehingga seperti yang juga disampaikan di dalam penjelasan mengenai 4 kebenaran Arya, untuk bisa melenyapkan penderitaan, maka seseorang harus melenyapkan sebab penderitaan atau yang memunculkan penderitaan. Sehingga ketika disebutkan mengenai kebenaran Arya yang ketiga, tidak lain adalah lenyapnya, padamnya secara total tanha itu sendiri, nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan adalah sebab yang menyebabkan seseorang menderita, maka ketika tanha dikatakan sebagai sebab, maka ketika berbicara padamnya penderitaan, itu adalah padamnya tanha itu sendiri. Jadi tanha harus padam untuk bisa mencapai kepadaman penderitaan.
Dan oleh karena itu juga penderitaan yang padam ini juga sering disebut sebagai padamnya kilesa. Ya, jadi padamnya kilesa atau pengotor batin, karena pengotor batin apapun jenisnya, apapun bentuknya, itu adalah sebab penderitaan, maka hancurnya kotoran batin juga disebut sebagai ya kebenaran Arya yang ketiga. Karena kebenaran Arya yang ketiga tidak lain adalah nibbana. Tidak lain adalah tujuan mengapa mempraktikkan ajaran Buddha. Tujuan mengapa harus memahami, mengerti, menembus 4 kebenaran Arya. Yaitu tujuannya adalah untuk mencapai pembebasan dari segala bentuk penderitaan yang tidak lain adalah bebasnya batin dari segala penyebab-penyebab yang memunculkan penderitaan, yaitu tanha nafsu keinginan atau juga kilesa pengotor batin. Maka seringkali disebut sebagai hancurnya kilesa. Atau kemudian seringkali disebut sebagai hancurnya asawa. Jadi kinasawa. Ini mengacu kepada seorang arahanta yang kenapa disebut sebagai kinasawa? Karena asawanya itu telah kina. Kina adalah telah hancur. Ini juga mengacu pada kebenaran Arya yang ketiga. Dan juga seringkali juga disebut sebagai raga kaya, dosa kaya, moha kaya. Jadi hancurnya raga atau nafsu ragawi, yang ini juga mengacu kepada loba, hancurnya dosa, kebencian, dan juga hancurnya moha, moha kaya. Ini juga mengacu kepada kepadaman duka, kepadaman penderitaan yang merupakan kebenaran Arya yang ketiga. Oleh sebab itu, kebenaran Arya yang ketiga ini mengacu kepada nibbana yang tidak lain adalah hancurnya seluruh kotoran batin. Nah, tetapi untuk mencapai hancurnya seluruh kotoran batin juga ada kalanya melalui berbagai macam tahapan. Jadi tidak semua kemudian langsung dengan serta-merta mencapai hancurnya seluruh kotoran batin. Tapi ada kalanya ketika batin itu mencapai kematangan tertentu, maka hancurnya kotoran batin pun juga mengalami katakan tahapan. Atau di dalam kitab pengulas terkadang disebut tokang-tokang, sedikit demi sedikit. Yang di sini kemudian muncullah pencapaian-pencapaian yang dikenal sebagai sotapati atau sotapana, sakadagami, anagami, dan juga arahata atau arhanta. Artinya bahwasanya pencapaian tertinggi, hancurnya seluruh penderitaan dicapai pada saat mencapai kesucian arhanta, yang kemudian itu disebut sebagai kinasawa, ia yang telah menghancurkan seluruh asawa. Tapi juga terkadang pencapaian penghancuran pengotor batin terjadi dengan secara bertahap. Maka kemudian yang pertama, dengan kematangan batin tertentu, seseorang mencapai sotapana. Yang sebenarnya sotapana ini adalah seseorang yang dikatakan telah hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi apa itu sotapana? Sotapana itu adalah dari kata sota dan apana. Nah, sota itu adalah arus. Apana itu adalah yang telah memasuki. Maka sotapana adalah yang telah memasuki arus. Kemudian apa yang dimaksud dengan arus? Arus di sini tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi seseorang yang telah memasuki arus jalan mulia berunsur 8, ia disebut sebagai seorang sotapana. Nah, seorang sotapana ini telah menghancurkan 3 belenggu. Nah, jadi kita juga bisa mengatakan bahwasanya belenggu yang ditunjukkan oleh Sang Buddha terdiri dari 10 atau disebut dasa sangyojana. 10 belenggu itu juga menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami duka, mengalami penderitaan. Maka ketika seseorang katakan ingin terbebas dari duka, penderitaan,
maka dia harus terbebas dari 10 belenggu. Namun 10 belenggu ini pun juga akan hancur untuk beberapa orang, tidak semuanya. Maka yang pertama, beberapa orang hanya bisa menghancurkan 3 belenggu yang kemudian dikenal sebagai Sotabana. Apa itu 3 belenggu? Ya tentu Abu sudah memahami, tetapi baik untuk kita ya ingatkan kembali. Yang pertama adalah Sakaya Didi, yaitu pandangan tentang entitas, pandangan tentang yaitu diri, Sakaya. Yang ini mengacu kepada 20 jenis pandangan tentang diri. Kenapa dikatakan 20 jenis pandangan tentang diri? Ya karena orang seperti ini adalah orang yang, nah, katakan 20 jenis ini adalah mengacu kepada pandangan-pandangan tentang diri berkenaan dengan 5 skanda atau 5 gusan. Yaitu setiap gugusan itu memiliki 4, ya, jadi ada 4 pandangan tentang diri. Itu seperti misalnya jasmani, ada semacam pandangan bahwa jasmani adalah diri, jasmani. Ini jasmani adalah diri. Kemudian ada juga pandangan seakan-akan bahwa ada diri di dalam jasmani. Ya, jadi selain ini jasmani sebagai diri, kadang-kadang muncul pandangan bahwa ada diri di dalam jasmani. Atau kemudian ada pandangan yang muncul bahwa jasmani ini berada di dalam sebuah diri, di dalam sebuah diri. Jadi ada sesuatu yang besar, seakan-akan besar, bahwa jasmani ini adalah di dalam sebuah diri. Nah, itu juga bisa muncul pandangan demikian. Atau kemudian bahwa jasmani itu milik diri, jasmani itu milik diri tertentu. Nah, pandangan-pandangan demikian itu juga bisa berkenaan dengan gugusan-gugusan lainnya. Dan seorang Sotapanna, 20 pandangan tentang diri itu sudah lenyap, sudah dihancurkan. Ya, terutama kenapa dihancurkan? Karena mereka telah mencapai Magga dan Pala. Magga adalah momen di mana 3 belenggu hancur, dan pada momen tersebut sesungguhnya objeknya juga adalah Nibbana. Jadi objek pada saat seseorang mencapai Magga dan Pala adalah Nibbana. Dan dengan kekuatannya, seseorang salah satunya menghancurkan pandangan bahwa ada diri. Ya, seseorang sudah melihat bagaimana setiap kemunculan itu padam, maka ia pun juga memahami melalui pengalaman sendiri bahwa tidak ada diri. Tapi kemudian pemikiran, persepsi itu masih ada. Tapi pandangannya itu sudah tidak mungkin muncul lagi. Karena memang sudah mengalami Nibbana, walaupun sesaat. Nah, demikian Sakaya Didi itu hancur. Kemudian yang kedua, Wicikicca. Wicikicca juga telah hancur. Tapi yang dimaksud dengan Wicikicca di sini atau keraguan-keraguan di sini adalah keraguan-keraguan terhadap yang pertama, 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Artinya seseorang yang telah mencapai Sotapanna sudah tidak mungkin punya keraguan berkenaan dengan 4 kebenaran Arya. Tidak akan ragu berkenaan dengan keberadaan dukkha, keberadaan kemunculan dukkha, dan tidak akan pernah ragu dengan keberadaan padamnya dukkha. Apalagi Nibbana juga pernah menjadi objeknya. Dan tidak pernah akan ragu dengan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Nah, ini adalah Wicikicca ketika keraguan terhadap 4 kebenaran mulia itu mungkin untuk beberapa orang itu atau banyak orang itu muncul, tapi seorang Sotapanna sudah tidak ada lagi. Termasuk adalah keraguan-keraguan berkenaan dengan Paticcasamuppada, terutama Dwadasangka Paticcasamuppada, yaitu 12 faktor yang kemunculannya bersebab seorang Sotapanna juga sudah tidak ada keraguan lagi. Karena apa? Ia adalah seseorang yang sudah betul-betul melihat kemunculan dukkha dan juga padamnya dukkha melalui padamnya faktor-faktor yang terdiri dari 12 faktor yang memunculkan dukkha. Nah, itu seperti
yaitu avijja, sangkara, vinyana, nama rupa, dan seterusnya. Itu seorang sotapana sudah tidak punya keraguan lagi. Dan juga sudah tidak punya keraguan berkenaan dengan masa lampau ataupun yang akan datang ataupun diantaranya itu, yaitu masa sekarang. Yaitu kenapa? Tidak akan ragu-ragu berkenaan dengan, yaitu sebenarnya seperti pertanyaan-pertanyaan. Yaitu pertanyaan apakah dulu saya ada, ataukah dulu saya tidak ada, saya dulu bagaimana, apakah saya, dan seterusnya. Pertanyaan yang kadang-kadang hanya memunculkan anggapan persepsi adanya aku itu sudah tidak ada keraguan bagi seorang sotapana. Artinya sudah paham bahwasanya ya dulu sekarang akan datang itu hanya sekadar 5 gugusan. Hanya 5 gugusan yang sifatnya anicca, muncul dan lenyap. Yang kemudian kemunculan dan penyapan dari setiap gugusan ini yang secara umum memberikan duka penderitaan. Karena tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Dan tidak ada keraguan bahwasanya dalam 5 gugusan ini itu tidak ditemukan adanya diri, tidak ditemukan adanya aku. Maka baik yang lampau yang akan datang atau diantaranya tuh yang sekarang, bagi seorang sotapana yang sudah menembus 4 kebenaran Arya, boleh dikatakan itu sudah tidak ada keraguan lagi. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai wicikicca yang telah dihancurkan oleh seorang sotapana. Dan juga sila bata paramasa, yaitu sangyojana yang berupa sila bata paramasa atau kemelekatan terhadap sila dan wata. Ya, biasanya di dalam kitab komentar ini sila wata di sini secara umum yang membawa kepada katakan seseorang terus terbelenggu di dalam alam tunggal lahir adalah sila bata yang sebenarnya tidak bermanfaat. Mengapa? Karena sesungguhnya ada juga sila wata yang sebenarnya itu bermanfaat. Karena suatu kali juga Sang Buddha pernah bertanya kepada Bhante Ananda dalam sebuah khutbahnya. Pertanyaannya adalah apakah semua sila bata itu baik? Itu pertanyaan Sang Buddha. Jadi pertanyaannya bukan terbalik. Bukan apakah semua sila bata itu buruk, tidak. Tapi justru apakah semua sila bata itu baik? Nah, apa jawaban dari Bhante Ananda? Ketika sila bata itu dipraktikkan, ternyata membawa bertambahnya pengotor batin, itu adalah tidak baik. Tapi ketika kemudian dipraktikkan membawa padamnya atau berkurangnya pengotor batin, maka itu baik. Nah, apa yang dimaksud dengan sila bata? Nah, kata sila sendiri sebenarnya mengacu pada aturan, termasuk kemoralan. Sedangkan wata itu mengacu kepada semacam praktik-praktik ketapaan. Nah, itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik seperti misalnya pada zaman Sang Buddha itu ada praktek-praktek seperti ya seseorang makan cuman satu hari hanya hanya satu buah misalnya, atau punya praktek di mana kalau misalnya sedang berpindah patah, berpindah cara, bertemu dengan seorang yang hamil, ya dia tidak akan menerima makanan. Atau kemudian orang memberikan makanan ketika dia sedang dikerubuti oleh lalat misalnya. Dia tidak mau melakukan demikian. Praktek-praktek yang dianggapnya sebagai jalan membawa kepada pemurnian, membawa kepada kesucian. Atau misalnya praktek di mana seperti mungkin nanti Awuso bisa membaca salah satu sutta namanya Kukurawatika Sutta. Khutbah tentang seseorang yang mempraktikkan praktik pertapaan seperti seekor anjing. Jadi dia jalannya berangkang, jalannya itu dengan kayak anjing, kemudian cara makannya juga seperti anjing, tidurnya juga seperti anjing, mungkin termasuk kencingnya juga seperti anjing. Nah, itu Kukurawatika. Atau kemudian di khutbah yang sama juga ada seorang pertapa yang mempraktikkan praktek Gowatika. Nah, dari watika dari kata wata, nah menjadi watika.
Go itu adalah sapi, praktek seperti seekor sapi. Nah, mereka tuh punya praktek demikian, dengan anggapan dengan cara demikian seseorang bisa mencapai kesucian. Jadi ada istilah sile nak sudi wakte nak sudi dalam khotbah-khotbah Sang Buddha. Ada orang-orang yang berpikiran dengan praktek ini, dengan aturan kemoralan ini, saya akan mencapai pemurnian. Tetapi jalannya salah. Ya seperti praktek-praktek seperti tadi, katakan mempraktikkan seperti seekor anjing, seperti seekor sapi, ya itu dilakukan. Atau misalnya pada zaman dulu ada juga praktek yang mana dengan cara mandi di Sungai Gangga. Ya, jadi pagi, siang, malam mandi di Sungai Gangga dengan satu tujuan, satu harapan. Dengan cara demikian seluruh dosa-dosa, seluruh keburukan-keburukan itu akan lenyap dengan cara mandi di Sungai Gangga. Yang itu kemudian dikritik oleh Sang Buddha. Kalau memang dengan cara demikian, maka binatang-binatang yang ada di sungai tersebut adalah suci semua. Ya, buktinya mereka tidak suci, padahal itu sepanjang hari berada di dalam sungai, tapi tidak suci juga. Nah, praktek-praktek seperti ini yang sebenarnya adalah silabata paramasa. Nah, tetapi kemudian ada praktek-praktek yang sebenarnya baik, ketika dipraktikkan itu membawa kepada berkurangnya kotoran batin. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha juga masih mengizinkan para siswa beliau mempraktikkan terutama praktek-praktek dutangga, ya. Dutangga artinya ya ada 13 dutangga. Ya termasuk misalnya kalau Awuso hanya memiliki ya jubah adidana saja yang terdiri dari 3 jubah saja, yaitu jubah Utara Sangga, ini jubah kita Utara Sangga, Antara Wasaka, sarung 1, Utarangga 1, dan Sanggati 1, itu saja. Itu juga termasuk praktek dutangga. Yang dengan praktek demikian ternyata pengotor batin bisa berkurang. Karena apa? Itu mempraktikkan kehidupan yang sederhana. Mempraktikkan kehidupan yang disebut sebagai abhijja, atau sedikit keinginan. Mempraktikkan kehidupan yang disebut sebagai santuti, membuat seseorang puas dengan apa yang sedikit, tetapi cukup. Itu juga termasuk sebenarnya wata juga, termasuk sila wata juga, tetapi itu bermanfaat. Maka Bante Ananda mengatakan, kalau ternyata sila wata di sini ternyata memberikan manfaat dengan berkurangnya kotoran batin, maka itu dikatakan sebagai hal yang baik. Tapi kalau menambah kotoran batin itu yang dikatakan sebagai yang buruk. Nah, maka sebenarnya dutangga pun juga termasuk sila wata. Tapi itu sesuatu yang baik. Ya, tidak hanya dutangga berkenaan dengan punya jubah adidana saja, tapi juga misalnya ada praktek di mana seseorang atau seorang biku yang hanya makan dari hasil pindacara. Jadi tidak menerima undangan makan. Nah, itu tujuannya apa? Sama. Adalah untuk kesederhanaan, untuk sedikit keinginan, untuk rasa puas. Itu juga membawa berkurangnya kotoran batin. Atau bahkan ada praktek di mana seorang biku itu selama tidak di dalam puasa, hanya akan apa? Tidur di ruang terbuka. Namanya abokasa. Ya, abokasa, praktek abokasa. Jadi hanya tidur di ruang terbuka, misalnya di atas batu, tapi ruang terbuka. Jadi tidak ada shelter, tidak ada kayak atap begitu. Itu dipraktikkan, dan sampai sekarang sebenarnya masih ada juga. Saya pernah menjumpai ada seorang biku yang demikian, praktek abukasa, tapi dilakukan yaitu pada saat tidak berpuasa. Karena saat berpuasa mau tidak mau harus punya shelter, harus katakan ada atapnya, ya itu. Nah, tapi ada dipraktikkan demikian. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk apa? Supaya hidup sederhana, sedikit keinginan, hidup puas, dan tujuannya juga adalah untuk melenyapkan pengotor batin. Nah, ini sila bata, tetapi karena ini baik, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah sila bata paramasa yang didasari oleh ketidaktahuan. Ya, jadi tidak tahu apa itu
ya duka, apa itu penyebabnya, apa itu padamnya, dan bagaimana jalannya, maka seseorang mempraktikkan praktek-praktek yang justru membawa kepada pengotor batin itu bertambah. Nah, seperti tadi praktek menjadi seekor, ya seakan-akan seperti seekor anjing atau seperti seekor sapi. Nah, seperti itu karena itu muncul karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa penyebab penderitaan itu adalah ya pengotor batin. Jadi bukan pengotor batin yang dihancurkan, tapi praktek-praktek yang justru membawa kepada pengotor batin itu bertambah. Bahkan Sang Buddha mengatakan ketika ditanya oleh yaitu seorang yang mempraktikkan praktek seperti seekor anjing, ya Sang Buddha mengatakan bahwasanya kalau seseorang mempraktekkan praktek seperti seekor anjing, kalau dia tidak berhasil, dia tidak sempurna prakteknya, maka dia akan terlahir di alam neraka. Mempraktekkan praktek seperti seekor anjing. Nah, kalau dia sempurna mempraktikkan seperti seekor anjing, maka dia akan terlahir di kumpulan anjing-anjing. Jadi, kalau tidak sempurna masuk neraka, tapi kalau sempurna menjadi seekor anjing. Itu disampaikan di dalam Kukurawatika Sutta. Termasuk yang mempraktikkan kehidupan seperti seekor sapi juga sama. Kalau dia tidak sempurna, malahan masuk neraka. Tapi kalau sempurna, dalam prakteknya dia bisa terlahir nanti setelah meninggal dunia di kumpulan para sapi. Nah, jadi demikian. Jadi bukan membawa kepada katakan hancurnya pengotor batin, padamnya penderitaan, tapi malahan membawa kepada bertambahnya penderitaan, bertambahnya kotoran batin. Itu semua karena disebabkan ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya. Nah, oleh sebab itu, sila bata pun ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, sila bata para masa yang dihancurkan oleh seorang Sotapanna ya karena dihancurkan karena telah melihat Dhamma, melihat 4 kebenaran Arya. Maka sila bata apapun praktek-praktek yang justru membawa kepada pertamanya kotoran batin itu sudah tidak ada lagi bagi seorang Sotapanna. Seorang Sotapanna sudah tidak mungkin mempraktikkan ya kehidupan pertapaan seperti yang tadi disebutkan, atau misalnya hanya dengan mandi kemudian semua dosanya itu lenyap gitu, tidak akan mungkin. Atau dengan praktek-praktek seperti seakan-akan seperti anjing, seperti sapi. Mungkin kalau di Jawa ada istilah ngalong, jadi seperti kalong. Jadi tidurnya siang, malamnya itu bangun, tidak tidur, misalnya gitu. Dianggapnya sebagai jalan membawa kepada kesucian, itu sudah tidak mungkin bagi seorang Sotapanna. Maka sila bata para masa itu hancur. Karena apa? Ya tentu sebenarnya harus pula diingat bahwa ketika 3 belenggu ini hancur, artinya loba, dosa, moha itu sudah berkurang. Jadi harus diingat bahwa loba, dosa, moha itu sudah berkurang. Walaupun orang mengatakan, oh seorang Sotapanna itu masih punya keserakahan, bahkan masih punya, bisa memiliki istri, memiliki suami. Buktinya adalah Wisaka yang punya suami, bahkan punya anak banyak, misalnya begitu. Tetapi harus diingat bahwa loba dosa mereka yang telah mencapai Sotapanna itu sudah jauh, sudah sangat berkurang. Maka di dalam kitab pengulas dikatakan pula bahwa loba dosa moha, seorang Sotapanna yang katakan loba dosa moha yang bisa membawa kepada seseorang terlahir di alam apaya, itu sudah tidak ada pada seorang Sotapanna. Artinya memang seorang Sotapanna ini sudah tidak akan setelah meninggal dunia dilahirkan di alam yang rendah. Apakah alam neraka, alam peta, alam binatang, ataupun alam asura. Seorang Sotapanna sudah tidak akan terlahir di sana. Nah, dengan kata lain bahwa keserakahan, kebencian, kebodohan yang bisa membawa kepada kelahiran di alam apaya, alam rendah, itu sudah dihancurkan oleh seorang Sotapanna. Itu sudah dihancurkan. Nah, berkenaan dengan tadi saya menyampaikan ada 7 anusaya atau 7 pengotor batin yang mendompleng, ya katakan yang berbaring di dalam proses batin manusia.
yang belum mencapai kesucian, terutama arahat. Nah, di sini dua anusaya sudah dihancurkan. Apa dua anusaya? Yaitu berkenaan dengan wicikica dan didik. Jadi wicikica anusaya dan ditta anusaya. Jadi anusaya berkenaan dengan didik pandangan salah dan juga anusaya berkenaan dengan wicikica, yaitu keraguan-raguan itu sudah lenyap. Nah, sehingga kalau kita mengkorelasikan dengan tiga jenis cita, tiga jenis kesadaran yang berakar pada loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan, maka artinya empat jenis keserakahan yang berasosiasi dengan pandangan yang salah itu sudah dihancurkan oleh seorang sotapana. Artinya yang lobanya itu sudah dilemahkan. Jadi loba keserakahan bagi seorang sotapana itu sudah lemah. Kenapa? Keserakahan atau loba yang berasosiasi dengan didi atau pandangan salah itu sudah dihancurkan oleh seorang sotapana. Dan kemudian mohanya juga sudah berkurang. Apa itu moha di sini? Terutama adalah moha kebodohan yang berasosiasi dengan wicikica. Ya, jadi ada dua jenis moha. Yang satu adalah moha yang berasosiasi dengan wicikica, yang satu moha kebodohan yang berasosiasi dengan udaca atau kegelisahan. Maka moha yang katakan berasosiasi dengan keraguan-raguan itu sudah lenyap, sudah hancur. Oleh sebab itu seorang sotapana ini sudah melemahkan kalau dilihat dari sisi abhidhamma, yaitu 12 cita yang berakar pada loba, dosa, dan moha. Ternyata beberapa cita yang berakar pada keserakahan itu juga sudah dihancurkan, terutama yang di sana ada didik gata sampayutang yang berasosiasi dengan didik pandangan yang salah itu dihancurkan. Moha yang juga berasosiasi dengan wicikica keraguan-raguan itu juga sudah dihancurkan. Nah, itu seorang sotapana sudah demikian. Bahkan di dalam kitab pengulas, bahkan dikatakan pula loba, dosa, moha, anotapa, ahirika, udaca sekalipun yang tadi saya sampaikan yang bisa membawa kepada kelahiran di alam rendah itu sudah tidak ada bagi seorang sotapana. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi kebenaran Arya yang ketiga, padamnya penderitaan ternyata juga bisa secara bertahap. Tahapan yang pertama adalah ketika seseorang menghancurkan 3 belenggu, yang juga dengan kata lain menghancurkan 2 anusaya, yaitu wicikica anusaya dan ditta anusaya, yaitu anusaya berkenaan dengan wicikica, keraguan-raguan, dan anusaya berkenaan dengan pandangan yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang dalam prakteknya kemudian menghancurkan 3 belenggu dan melemahkan 2 belenggu lainnya yang dikenal sebagai saka dagami. Jadi menghancurkan 3 yang dihancurkan oleh seorang sotapana, tapi juga melemahkan 2 belenggu lainnya. Apa itu 2 belenggu? Tidak lain adalah raga atau katakan kamar raga, dan juga yang kedua adalah patiga. Ya, kamar raga ini adalah nafsu, keinginan berkenaan dengan kenikmatan indera. Ini adalah kamar raga, nafsu keinginan berkenaan dengan kenikmatan indera. Dan yang kedua adalah patiga, yaitu berkenaan dengan kebencian. Nah, jadi patiga ini juga mengacu pada vyapada atau ya kebencian, atau mengacu pada dosa, kebencian. Nah, 2 ini juga walaupun tidak dihancurkan itu sudah dilemahkan bagi seorang sakadagami. Maka kalau dikorelasikan dengan 7 anusaya,
maka seorang Sakadagami sudah menghancurkan tentu adalah Wicikicca Anusaya dan juga Tita Anusaya, dan juga telah melemahkan dua lainnya, yang tidak lain adalah melemahkan Kamaraga Anusaya dan juga melemahkan Patiga Anusaya. Jadi Anusaya yang berkenaan dengan nafsu ragawi untuk menikmati kesenangan indera dan juga berkenaan dengan kebencian itu sudah dilemahkan oleh seorang Sakadagami, karena kematangan batinnya lebih tinggi daripada seorang yang mencapai Sotapanna, maka dua lainnya itu sudah dilemahkan, yaitu kebenciannya sudah dilemahkan, berbagai macam nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera juga sudah dilemahkan oleh seorang Sakadagami. Nah, sementara seorang yang batinnya memiliki kematangan yang lebih tinggi lagi, pada saat mencapai terutama maga tertentu, kemudian sebelum arhata maga, ia kemudian mencapai anagami maga. Nah, dalam pencapaian anagami maga ternyata seseorang kemudian menghancurkan 5 belenggu. Kalau tadi Sakadagami hanya melemahkan, ya 3 belenggu dihancurkan, 2 dilemahkan. Nah, di sini seorang anagami menghancurkan 5 belenggu bawah, yaitu Orambagya Sanyojana, yaitu yang tadi telah disebutkan. Sakayadidi sudah hancur, kemudian Wicikicca sudah hancur, kemudian Paramata, Silabata Paramasa itu dihancurkan, Kamaraga dan juga Patiga itu juga dihancurkan. Maka dengan kata lain, seorang anagami juga menghancurkan 4 anusaya, yaitu Kama Raganusaya, Patiganusaya, Wicikicca Anusaya, dan Titanusaya itu dihancurkan oleh seorang anagami. Nah, dalam kata lain, bahkan dalam kata lain, kalau kita mengkorelasikan dengan 12 jenis kesadaran, maka seorang anagami itu sudah menghancurkan loba dan juga dosa. Jadi loba terutama ya di sini dikatakan keserakahannya itu sudah dihancurkan, karena ya walaupun sebenarnya mana itu belum dihancurkan, tetapi sudah sangat melemahkan lobanya, keserakahannya, terutama adalah nafsu ragawi yang berkenaan dengan yaitu kesenangan indera, yaitu ya apapun berkenaan dengan kesenangan indera, nafsu ragawi yang itu juga bagian dari loba itu sudah dihancurkan. Walaupun tentunya yang mana itu memang belum dihancurkan, karena mana juga bagian dari loba juga, tetapi belum dihancurkan, tetapi sudah sangat-sangat berkurang ya untuk seorang anagami. Nah, sehingga dikatakan seorang anagami ini kalau telah mencapai anagami sudah tidak mungkin untuk hidup sebagai seorang katakan berumah tangga, suami atau sebagai seorang istri. Artinya sudah tidak mungkin bisa melakukan hubungan sebagai suami atau istri. Ya, karena apa? Karena kamaraga sudah dihancurkan. Itu seorang anagami. Maka pada zaman dahulu banyak cerita mengenai ada seorang anagami yang kemudian ya berpisah dengan istrinya sendiri. Ya, karena sudah tidak mungkin bisa melakukan hubungan seperti suami dan istri. Ya, satu cerita yang terkenal berkenaan dengan seorang anagami bernama Wisaka. Nah, dia adalah seorang berumah tangga yang tinggal di daerah Rajagaha, termasuk sebenarnya dia itu salah satu orang terpercaya dari Raja Bimbisara, yang dia pada saat Raja Bimbisara bertemu dengan Sang Buddha dan 3 Kasapa bersaudara, dia pun juga ikut mendengarkan wejangan dari Sang Buddha, dan dia mencapai kesucian Sotapanna, yang kemudian dalam beberapa waktu yang lain dia mendengarkan khutbah dari Sang Buddha, kemudian mencapai kesucian anagami, dan dia pulang ke rumahnya sudah bukan sebagai seorang Sotapanna, tapi sebagai orang yang telah mencapai anagami, sudah memiliki ya katakan perbedaan, yang biasanya pada saat pulang istrinya itu melambaikan tangan dari lotengnya kepada dia, ya dia sudah tidak punya hasrat lagi untuk melakukannya.
Sampai istrinya kemudian berpikir, apakah saya punya kesalahan? Maka dia berpikir untuk bertanya, kalau memang saya punya kesalahan, saya tanyakan. Akhirnya Wisaka ini kemudian bilang kepada istrinya, awalnya sebenarnya akan diam, tapi berpikir lagi kalau tidak menyampaikan, ya ini nanti istrinya bisa mati. Mati karena apa? Broken heart, karena patah hati, karena sudah terlalu cintanya, makanya kalau tidak sampai disampaikan, dia bisa mati. Maka kemudian Wisaka ini menyampaikan kepada istrinya, yang istrinya itu namanya Damadina. Nah, kemudian disampaikan bahwa sekarang sudah tidak mungkin untuk melakukan hubungan seperti seorang suami. Ya, karena sudah menghancurkan 5 belenggu, yang salah satunya adalah kamaraga. Jadi kalau misalnya nanti kamu ingin misalnya pulang ke rumah orang tua, tidak apa-apa pulang, kemudian pokoknya semua biaya segala macam saya tanggung. Tapi kalau misalnya nggak mau pulang, ya sudahlah saya tak tinggal di sini, tapi ya kamu kelola semua kekayaan yang ada di sini dan saya hanya butuh untuk makan saja. Itu yang diminta oleh Wisaka. Tapi Damadina ini seorang upasika yang punya keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha, maka dia pun malahan memilih daripada di rumah juga sudah tidak bersama dengan suami, lebih baik saya jadi seorang bikuni saja. Maka kemudian dia menjadi seorang bikuni yang tentu sangat disetujui oleh Wisaka. Dan menjadi seorang bikuni, tidak lama kemudian dia keluar dari Raja Kaha. Jadi artinya kenapa dia keluar? Karena ceritanya dia dari keluarga yang kaya, apalagi Wisaka, salah satu kepercayaan di Raja Bimbisara. Maka banyak orang yang memberikan berbagai persembahan. Tapi bagi Wisaka ini, ya bagi Damadina ini malahan menjadi beban. Maka kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan, menyepi. Tapi setelah tidak lama menyepi, dia kembali lagi ke Raja Gaha. Itulah yang kemudian Wisaka ini berpikir, wah ini mantan istri saya ini sudah berhasil atau memang tidak betah dalam penyepian. Itulah kemudian diundang oleh Wisaka dan ada percakapan antara Wisaka dengan Bhikkhuni Damadina yang tercatat di dalam Cula Vedara Sutta. Itu salah satu khotbah yang sangat bagus. Nah, dalam khotbah tersebut sebenarnya Wisaka ini bertanya pertanyaan-pertanyaan yang dalam sekali. Karena hanya dengan pertanyaan dalam inilah dia akan paham kira-kira Damadina ini sudah berhasil atau tidak. Karena kalau kemudian Wisaka bertanya dengan pertanyaan misalnya, kenapa kamu kok cepat kembali dari penyepian? Apakah kamu tidak betah? Atau kamu sudah mencapai apa yang mesti dicapai? Itu tidak layak. Pertanyaan demikian tidak layak ditanyakan. Maka Wisaka ini kemudian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam berkenaan dengan Dhamma. Yang kemudian dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa Damadina ini setelah menyepi, tidak lama kemudian ia mencapai kesucian Arahanta. Nah, ini adalah Wisaka yang mana dia mencapai kesucian Anagami dan sudah menghancurkan Kamaraga. Maka kalau kita mengacu kepada kitab suci, seseorang yang mencapai Anagami ya sudah pasti tidak akan melakukan hubungan seperti suami dan istri. Sehingga kalau kita melihat misalnya ada orang mengklaim dirinya sudah mencapai Anagami kok masih gandengan dengan suaminya, dengan istrinya, itu mesti dipertanyakan betul Anagami atau bukan ya. Karena sudah tidak mungkin ada nafsu ragawi. Nah, kemudian juga seorang Anagami juga sudah tidak memiliki patiga. Artinya sudah tidak memiliki kebencian sama sekali, dosa sudah hilang. Maka sudah tidak mungkin bagi seorang Anagami yang memiliki kebencian. Tidak mungkin dia menjadi marah. Tidak mungkin dia menjadi dendam karena sudah mencapai hancurnya patiga Sangyojana atau juga patiga Nusaya itu sudah hancur. Dan juga tentunya ya wicikicca yang ada di dalam awija, di dalam moha pun juga sudah tidak ada. Hanya saja udaca itu masih ada. Kegelisahan ya masih ada bagi seorang Anagami, walaupun tentu tidak akan katakan sekasar yang belum mencapai kesucian, tapi udaca itu masih ada. Kemudian mana itu juga masih ada. Keinginan untuk bisa terlahir di alam rupa atau arupa Brahma itu juga masih ada.
maka yang dihancurkan hanya 5 belenggu bawah. 5 belenggu atas itu belum dihancurkan. Keseluruhan asawa itu belum dihancurkan. Anusaya hanya baru dihancurkan 4 saja. Sementara yang 3 itu juga belum dihancurkan oleh seorang anagami. Nah, tapi kemudian dalam proses pengembangan batin, seseorang kemudian memungkinkan untuk menghancurkan keseluruhan batin, keseluruhan kotoran batin maksudnya. Yang tidak lain adalah pencapaian arahata magga, di mana dalam momen arahata magga seluruh pengotor batin itu dihancurkan. Yang tidak lain adalah selain 5 belenggu yang bawah tadi, seseorang juga menghancurkan yaitu rupa raga, arupa raga, yaitu nafsu keinginan untuk terlahir di alam rupa Brahma, atau juga nafsu keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma. Itu masih ada pada seorang anagami. Dan juga seorang anagami juga, maksudnya ini dihancurkan oleh seorang arahanta. Nah, seorang arahanta juga menghancurkan yaitu mana sangyojana atau pembandingan. Pembandingan itu dihancurkan. Dan juga menghancurkan keinginan untuk terlahir di alam, ya tadi sudah ya, menghancurkan yaitu udaca atau kegelisahan, ya udaca sangyojana, kegelisahan juga dihancurkan. Dan pada akhirnya seorang arahanta juga menghancurkan keseluruhan awija, ketidaktahuan itu dihancurkan. 5 belenggu itu semua dihancurkan. Dengan kata lain, semua pengotor batin itu dihancurkan. Loba, dosa, moha itu semua dihancurkan. Maka kalau kita kembali kepada misalnya ya 12 cita dari 12 cita yang berakar pada loba, dosa, moha itu semua telah dihancurkan. Sudah tidak ada bagi seorang arahanta. Artinya kalau kita mengacu kepada loba, itu ada berbagai kesadaran yang berasosiasi dengan pandangan sudah hancur pada saat mencapai sotapana, yaitu titik gata sampai utang, tapi juga yang tidak berasosiasi dengan pandangan, yaitu titik gata wipayutang, yang itu biasanya di sana ada mana, di sana ada pembandingan, itu juga sudah dihancurkan oleh seorang arahanta. Seorang arahanta sudah tidak ada mana, tidak ada pembandingan. Seperti berpikir-pikir, saya lebih tinggi dari yang lain, saya lebih rendah dari yang lain, saya sejajar dari yang lain, atau yang lainnya, ada 9 jenis mana. Itu telah dihancurkan oleh seorang sotapana. Tetapi mungkin kita juga berpikir, tapi seorang arahanta, maaf, bukan sotapana ya. Nah, seorang arahanta telah menghancurkan semua pembandingan. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kenapa seorang arahanta kemudian masih menggunakan kata saya, kata engkau, kata mereka, yang biasanya kalau dalam kita menggunakan istilah saya, engkau, mereka, biasanya kan di sana ada semacam pandangan, pemikiran, persepsi bahwa ada aku, ada pembandingan bahkan. Saya, mereka, engkau, itu seperti ada pembandingan. Kalau kita mengatakan, oh dia, di situ mudah sekali muncul pembandingan. Kalau kita mengatakan mereka, mudah sekali memunculkan pembandingan. Apakah muncul pembandingan bahwa saya lebih tinggi dari mereka, atau saya lebih rendah dari mereka, atau saya sejajar dengan mereka? Mudah sekali. Tetapi, seorang arahanta menggunakan kata engkau, dia, mereka, yang ternyata mereka menggunakannya tanpa terseret oleh bahasa tersebut. Ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika ditanya oleh sesosok dewa yang begitu kagum tapi heran, mengapa seorang arahanta yang dikatakan telah menghancurkan yaitu persepsi tentang aku, kok masih menggunakan bahasa yang di situ ada kata aku, engkau, mereka. Apakah mereka jangan-jangan masih memiliki persepsi atau memiliki anggapan bahwa ada aku? Maka Sang Buddha kemudian menyampaikan bahwa seorang arahanta masih menggunakan istilah aku, engkau, mereka. Tetapi mereka
tidak lagi memiliki notion, tidak lagi memiliki anggapan bahwa ada diri, ada aku. Dan mereka menggunakan bahasa tanpa terseret oleh bahasa tersebut. Itu hebatnya seorang arahanta. Kenapa? Karena mana itu sudah dihancurkan. Bahkan kalau berbicara tentang yaitu anggapan tentang aku, tentang diri, seorang Sotapanna itu hanya menghancurkan pandangan tentang diri, tentang keberadaan diri, itu hancur. Tetapi pemikiran dan juga persepsi belum hancur. Nah, seorang Anagami juga menghancurkan pemikiran tentang diri, tapi persepsi atau pengenalan atau sanya berkenaan dengan aku, diri, itu masih ada. Nah, seorang arahanta itu sudah menghancurkan semuanya, bahkan persepsi tentang aku, diri itu sudah hancur. Ya, pembandingan sudah tidak ada. Maka pembandingan tidak ada, di situ juga seorang seorang arahanta, itu adalah seorang yang juga telah menghancurkan mana nusaya. Jadi ketika mana sangyojana atau belenggu pembandingan atau kesombongan itu hancur, artinya anusaya yang berkenaan dengan mana pembandingan kesombongan juga itu hancur. Nah, kemudian juga rupa raga, arupa raga. Kalau seorang Anagami masih punya keinginan untuk bisa terlahir di alam rupa atau arupa Brahma. Tapi seorang arahanta sudah tidak ada. Seorang arahanta sudah tidak memiliki, ya katakan nafsu ragawi, keinginan untuk terlahir di alam rupa ataupun arupa. Nah, sehingga dengan kata lain, bahwa nusaya itu sudah tidak ada. Jadi kalau di dalam anusaya ada 7, selain ada kamaraga nusaya, ada juga bhava nusaya. Ternyata kamaraga nusaya itu adalah kecenderungan yang halus, yang mengikuti proses batin berkenaan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Tetapi bhava nusaya adalah kecenderungan yang mengikuti proses batin yang berkenaan dengan keinginan untuk bisa terlahir di alam rupa ataupun arupa Brahma. Itu bhava nusaya. Nah, sehingga di sini ketika bhava sangyojana itu hancur, yang tidak lain adalah arupa dan rupa raga itu hancur, maka bhava nusaya juga artinya juga hancur. Jadi keinginan untuk terlahir di alam rupa atau arupa Brahma, yang tidak lain adalah bhava nusaya, itu hancur bagi seorang arahanta. Walaupun Anagami itu masih ada, sehingga seorang Anagami ketika meninggal masih dilahirkan, walaupun kemudian tidak kembali lagi lahir di alam Sudawasa yang merupakan alam rupa Brahma, tapi kemudian tidak kembali lagi dan pasti akan mencapai kesucian arahanta di alam Sudawasa. Nah, kemudian juga Udaca seorang arahanta juga sudah tidak memiliki. Maka ada satu ya karakteristik yang tercatat di dalam kitab komentar, bahwa seorang arahanta itu sudah tidak memiliki namanya hatta kukuca dan juga pada kukuca. Kukuca itu seperti apa, bergetar gitu kan, seperti apa, gelisah. Ya, jadi kegelisahan yang tertampak dari tangannya atau kegelisahannya tertampak dari kakinya pada kukuca. Hatta kukuca lah kegelisahan yang tertampak dari tangannya. Mungkin kita pernah melihat ada seseorang yang walaupun duduk tapi tangannya kemeruncal, tangannya itu apa ya, kesana kemari, gelisah sekali. Itulah hatta kukuca. Atau misalnya kita melihat seseorang yang sedang duduk tetapi kakinya seperti berjoget, kakinya seperti bergoyang, itu adalah pada kukuca. Yang itu sudah tidak mungkin ada pada seorang arahanta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena memang udaca itu sudah tidak ada. Dari batin seorang arahanta sudah tidak mungkin terseret oleh kegelisahan. Ya, sudah tidak mungkin. Batinnya sudah pastinya dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang seimbang, sudah tidak mungkin terseret oleh kegelisahan. Apalagi kegelisahan itu adalah pengotor batin, maka seorang arahanta yang telah terbebas dari semua pengotor batin sudah tidak mungkin terseret oleh kegelisahan. Dan karenanya juga seorang arahanta sudah
terbebas dari semua awija, terbebas dari semua ketidaktahuan, sudah benar-benar secara sempurna memahami 4 kebenaran Arya, sudah secara sempurna memahami Paticca Samuppada, sudah tidak lagi memiliki tidak hanya keraguan tetapi apapun hal yang bisa muncul atau kotoran batin yang bisa muncul ketika berpikir-pikir tentang yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Seorang arahanta sudah menghancurkan semua kilesa, sudah menghancurkan semua pengotor batin. Sehingga karena pengotor batin sudah hancur bagi seorang arahanta, maka ia juga dikatakan sebagai seseorang yang sudah tidak melakukan karma lagi, melakukan perbuatan lagi. Nah, batin seorang arahanta itu disebut sebagai kiriya, atau perbuatan yang tidak menghasilkan buah perbuatan. Maka bahkan perbuatan-perbuatan, katakan sobana cita, yang masih ada hubungannya dengan karma, itu sudah tidak dimiliki oleh seorang arahanta. Padahal sobana cita atau batin yang baik, yaitu bukan loba dosa moha, itu termasuk batin yang baik, tetapi ketika itu masih berhubungan dengan karma, itu sudah tidak dimiliki oleh seorang arahanta. Kenapa bisa demikian? Karena sebaik apapun batin seseorang, ketika itu masih menghasilkan buah karma, atau ketika itu adalah karma yang nanti menghasilkan buah karma, itu pasti berasosiasi dengan tanha. Bahkan sobana cita pun ketika itu bukan kiriya, itu pasti berasosiasi dengan tanha, penyebab penderitaan. Dan karena berasosiasi dengan tanha, maka itu adalah bentuk batin yang merupakan karma, yang berproduktif untuk bisa menghasilkan buah karma. Dan ketika ada buah karma, mau tidak mau harus ada apa? Harus ada kelahiran kembali, yaitu sangsara. Ketika ada kelahiran kembali, mau tidak mau seseorang harus mengalami duka penderitaan. Maka duka penderitaan mesti dihancurkan dengan cara menghancurkan kelahiran. Tapi kelahiran mesti dihancurkan dengan cara tidak memiliki buah karma. Dan buah karma mesti dihancurkan dengan cara karma tidak dilakukan. Dan karma tidak dilakukan ketika tanha itu dihancurkan. Maka karma itu muncul dari tanha, nafsu keinginan. Nah, sehingga seorang arahanta yang sudah tidak punya nafsu keinginan atau tanha, yang tanhanya sudah hancur, maka ia adalah seseorang yang perbuatannya walaupun adalah termasuk sobana cita atau perbuatan yang merupakan muncul dari kesadaran yang baik, tetapi itu pun juga bukan sobana cita yang masih berproduktif untuk memberikan buah karma. Maka hanya ada 8 kiriya cita, sobana kiriya cita. Itu seorang sotapana, seorang arahanta, maaf. Dan kemudian juga bahkan ketika seorang arahanta itu mencapai jana yang dicapai oleh seorang arahanta pun juga bukan jana yang menghasilkan buah karma. Bukan jana yang di situ ada karmanya. Yaitu ada 5 rupa jana yang masih punya kekuatan untuk menghasilkan buah karma, dan juga bukan 4 arupa jana yang masih punya kekuatan untuk menghasilkan buah karma. Tetapi bahkan jana yang dicapai oleh seorang arahanta pun itu adalah jana yang di situ tidak bisa menghasilkan buah karma. Maka jana pun juga adalah kiriya. Jadi rupa jana yang kiriya dan juga arupa jana yang kiriya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa seorang arahanta itu adalah seorang yang telah mencapai hancurnya semua kilesa, hancurnya semua tanha, nafsu keinginan. Maka segala perbuatannya dari sobana cita sampai kemudian rupa arupa wacara, semua itu adalah kiriya, bukan yang menghasilkan buah karma. Nah, sehingga pencapaian arahanta inilah yang kemudian sesungguhnya adalah kebenaran Arya yang ketiga secara sempurna. Karena kebenaran Arya yang ketiga ini, padamnya duka penderitaan secara sempurna, itu hanya diperoleh oleh seorang arahanta. Baik
seorang sama Sang Buddha, arahat sama Sang Buddha, atau arahanta paceka Buddha, atau arahanta sawaka Buddha. Itu mencapai kebenaran Arya yang ketiga secara penuh, secara total. Ini adalah untuk kebenaran Arya yang ketiga. Mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya sambil mengopi dulu.